Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM D1A021142. Jadi, saya di sini membuat video bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Acara pada Peradilan Tata Usaha Negara. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Di sini ada pertanyaan, mengapa dalam sengketa tata usaha negara, hakim lebih ditekankan melakukan pemeriksaan pada segi rheumatic head dan menghindari pemeriksaan dari segi dolmatic head? Baik, di sini akan saya jawab. Kenapa? Karena asas pemeriksaan dari segi rheumatic head dan larangan pemeriksaan dari segi dolmatic head, yang dimana artinya pengujian terhadap keputusan tata usaha negara hanya dari segi yuridisnya saja. Hakim tidak boleh atau dilarang melakukan pengujian dari segi kebijaksanaan atau dolmatic head, suatu keputusan yang disengketakan. Jadi kayak di sini hakim itu emang udah dari sananya itu dilarang untuk menggunakan asas dolmatic head atau asas kebijaksanaan. Nah, meskipun hakim tidak sependapat di sini ya, dengan keputusan yang disengketakan itu, asas ini mengartikan bahwa hakim itu tidak boleh untuk menentang apa yang sudah ada di situ. Jadi kayak apa yang udah ada di hukum itu harus dijalankan. Dalam tata usaha negara, hakim hanya berwenang memeriksa segi rheumatic head-nya saja pada suatu keputusan, karena ada kaitannya. Nah, di asas rheumatic head itu ada kaitan dengan asas legalitas. Jadi, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum. Oke, next kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Di sini ada pertanyaannya, ada apakah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menganut sengketa intern atau sengketa ekstern? Nah, pertama-tama sengketa intern itu sengketa antara administrasi negara yang terjadi dalam lingkar administrasi negara atau TUN, baik yang terjadi dalam satu departemen instansi maupun yang sengketa yang terjadi antar departemen instansi. Sengketa intern adalah yang menyangkut persoalan kewenangan pejabat TUN yang disengketakan dalam satu departemen atau kewenangan departemen. Nah, di sini sedangkan sengketa ekstern itu sengketa antara administrasi negara dengan rakyat, yang dimana perkara administrasi negara yang menimbulkan sengketa antar administrasi dengan rakyat sebagai subjeknya, yang berperkara ditimbulkan oleh unsur dari unsur peradilan administrasi murni yang mensyaratkan adanya minimal dua pihak dan sekurang-kurangnya salah satu pihak harus administrasi negara yang mencakup administrasi negara di tingkat daerah maupun administrasi di negara di tingkat pusat. Kalau melihat dari pasal 1 angka 4 Undang-Undang PTUN yang menyebutkan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari pasal tersebut, yang diketahui bahwa tolak ukur subjek sengketa tata usaha negara adalah orang atau individu. Dengan demikian, para pihak dalam sengketa tata usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata. Dengan demikian, sengketa dalam tata usaha negara itu orang atau badan hukum perdata. Sedangkan tolak ukur sengketa adalah akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara. Dengan demikian, Undang-Undang PTUN hanya menganut sengketa ekstern. Terima kasih.